Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema keturunan Ishak, Esau, dan Yakub. Dengan mengambil bahan bacaan Alkitab dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Namun sebelum kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kakak-kakak semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, hendak melakukan persiapan bersama. Tolong kami, berkati kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, menuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan bahan bacaan dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Dan dilanjutkan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pasal 26 ayat 4 sampai 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca pada hari ini merupakan salah satu perikop yang mengisahkan tentang janji Allah. Dimulai dengan janji Allah kepada Abraham tentang kelahiran Ishak sebagai penerusnya. Lalu Abraham meminta tanda ketika berusaha mencarikan istri bagi Ishak. Dan tanda itu menuntunnya kepada Ribka. Janji Allah akan keturunan ternyata tidak berjalan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Ribka. Di pasal 25 dicatat bahwa Ribka mandul. Namun kondisi ini tidak membuat Ishak kecewa dan marah. Pada pasal 25 ayat 21, Ishak berdoa kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan Allah mengabulkan doa Ishak. Ribka mengandung anak kembar. Namun kondisi anak tersebut dicatat bertolak-tolakan.
begitu berbeda. Dan dinubuatkan bahwa yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Demikian dicatat dalam Kejadian pasal 25 ayat 22 sampai 23. Anak yang tua diberi nama Esau. Dicatat dalam Alkitab, tubuh Esau berwarna merah. Seluruh tubuhnya berbulu. Nantinya akan menjadi ayah orang Edom yang tinggal di daerah Seir. Dalam bahasa Ibrani, merah, Admori dan Edom serta berbulu dicatat Seir, dengan Seir terdapat kemiripan pada bunyinya. Nama Yakub adalah pemendekan dari nama Yakobel yang berarti semoga Allah melindungi. Kisah ini hendak menunjukkan bahwa Ishak benar-benar memahami tentang perjanjian Tuhan atas dirinya, sehingga ia memegang janji itu dengan imannya. Ia percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kelahiran Esau dan Yakub yang kelak menjadi dua bangsa yang besar hendak menunjukkan bahwa benarlah bahwa keturunannya sebanyak bintang di langit. Dicatat dalam pasal 26 ayat 4 sampai 5. Penggenapan janji kepada Abraham dan Ishak juga mengajak kita ikut merenungkan kesetiaan Tuhan menepati janjinya. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Baiklah kakak-kakak, dari sini kita hendak menuju pada tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita, anak mengetahui bahwa Tuhan menggenapi janjinya melalui kelahiran Esau dan Yakub. Di kelas kecil, dengan tujuan anak percaya pada janji Tuhan yang pasti digenapi pada saatnya. Dan di kelas besar, dengan tujuan anak percaya pada janji Tuhan yang pasti digenapi pada saatnya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, sudah bersiap 3 kakak narasumber, baik itu di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar, akan menyampaikan metode-metode yang pastinya akan bermanfaat, akan berguna, akan melengkapi, menginspirasi kakak-kakak sekalian di rumah untuk menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bahan bacaan Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Dan kita mulai dengan Kak Grace di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi kakak-kakak dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema keturunan Ishak, Esau dan Yakub dengan mengambil bahan bacaan Alkitab dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Dan sudah bersiap Kak Pendeta Grace di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Pendeta Grace. Halo kakak-kakak, kita hari ini persiapan untuk kelas Batita Balita ya. Dan sekarang saya mau share dulu
apa yang bisa kita siapkan ya. Contohnya ya, saya kasih contoh aja langsung ya, biar nggak ribet ya. Tema kita itu adalah keturunan Ishak, Esau dan Yakub. Agak repot nih ya, karena kan kalau kelas kecil kan batita balita lah terutama ya, penyampaiannya memang masih sederhana banget ya. Nah sekarang kalau saya sih mendapat poin dari bacaan ini, ada keturunan Ishak, Esau dan Yakub itu adalah cara unik Allah menepati janji itu untuk supaya bisa relate ke usia anak-anak balita balita. Kita mulai ya. Kakak-kakak bisa mulai dengan mengingatkan anak-anak tentang Abraham, mulai dari Abraham ya. Abraham itu Allah berjanji sama Abraham untuk membuat anak-anaknya Abraham, keturunannya Abraham itu sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut ya. Ini bisa jadi awal supaya memperkenalkan anak tentang yang namanya janji ya. Abraham dan keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Teman-teman juga perlu ngejelasin kepada anak-anak yang namanya keturunan itu anak, cucu, itu namanya keturunan. Jadi mereka bisa lebih paham arti apa sih maksudnya anak-anaknya keturunannya Abraham gitu ya. Dan setelah itu kakak-kakak bisa begini ya, begitu adik-adik, Allah itu berjanji sama ayahnya Ishak, yaitu Abraham. Janji Allah sama Abraham, Allah akan membuat Abraham itu punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lalu teman-teman ajak nih anak-anak berhitung ya kan. Yuk hitung jumlah bintang di langit dan pasir di laut yuk. Ini bisa pakai metode macam-macam nih. Teman-teman bisa membuat bintang-bintangnya. Terus bisa pakai apa sih, konfeti ya yang bentuknya bintang-bintang gitu untuk menjelaskan banyaknya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan pasir. Ya ke Ancol lah ya, ngumpulin pasir dikit gak bakal ketahuan lah ya sama si penjaga pantai ya. Oke, lalu kemudian teman-teman ajak anak-anak untuk hitung. Kalau saya di sini pakai PPT aja ya, biar gampang. Nah, mulai ngajakin ngitung nih. Tuh ada satu bintang, yuk kita hitung yuk bintangnya yuk. Ya, sebanyak bintang di langit itu berapa banyak sih? Yuk kita hitung yuk. Tuh di pojok di pojok. Ada satu, ya kan? Terus di sampingnya ada dua. Terus di sampingnya ada tiga. Terus di sampingnya ada 4. Terus di sampingnya lagi ada 5. Aduh, kok jadi banyak ya? 6, 7. Aduh, ya ampun banyak banget. Oh ternyata kalau yang namanya bintang di langit itu banyak banget, nggak bisa dihitung, nggak bisa pakai jari. Terus pasir di laut itu seperti apa? Kita hitung pasir di laut ya, jumlahnya sebanyak apa sih pasir di laut? Ajak lagi anak-anak buat ngitung ya. Kalau saya pakai gambar aja ya. Wah, dari pasirnya aja udah susah ngitungnya. Gimana ya cara ngitung pasir di laut ya? Pakai kalkulator kali ya. Atau masa dihitungin satu-satu kan susah. Ternyata jumlah bintang di langit sama pasir di laut itu banyak banget, gak bisa dihitung. Ya. Sekarang kita mau hitung nih jumlah keturunannya Abraham. Itu kan tadi Allah berjanji keturunannya akan seperti bintang di langit itu banyak kan tadi ya. Terus pasir di laut banyak juga kan, gak bisa dihitung kan. Sekarang kita mau hitung nih keturunannya anak cucunya Abraham nih. Ya, kita mau mulai dari anaknya Abraham aja dulu. Oke, siap-siap. Jari kamu mana jarinya mana jari. Oke, 10. Kita mau hitung anaknya Abraham ada berapa ya. Wah, pasti banyak nih kayak bintang di langit nih. Ya, hitung, ajak mereka untuk hitung. Ya, tangannya disuruh buka nih 5 nih. Nanti kita mau hitung nih anaknya Abraham nih. Ya, siap. Lalu hitung nih. Yang pertama namanya Ishak. Ya, wow keren Ishak ya 1. Anak yang kedua yaitu kok nggak ada? Nggak ada. Lah kedua udah nggak ada. Berarti 1 dong anaknya. Waduh. Oh mungkin pas anak yang kedua kita hitung lagi nih ya anaknya Ishak yang kedua namanya Ishak kan. Sekarang kita hitung anaknya Ishak. Siapa tahu anaknya Ishak itu yang jadi banyak banget ya. Kita hitung nih sama-sama nih ya kan. Anaknya Ishak yang pertama. Ya, siapa namanya? Esau. Tadi udah kita baca kan. Anaknya lahir namanya yang pertama Esau.
Sekarang kita lihat lagi anaknya yang kedua, namanya siapa? Yakub. Wah, keren. Udah mulai tanda-tanda nih, banyak nih. Lama-lama nih penuh nih hitungannya nih, ya. Lalu yuk kita hitung anaknya yang ketiga. Kok nggak ada? Cuma 2 dong. Waduh, kan Allah janjinya anaknya bakal banyak. Nggak bisa dihitung. Kok cuma 2? Janjinya kan tadi nggak gitu. Janjinya kan tadi banyak. Kenapa sekarang cuma jadi 2? Memang Allah menepati janjinya. Allah menepati janji pada Abraham. Keturunannya Abraham emang benar-benar banyak. Walaupun nggak langsung nih, ya kan. Tapi kenapa sampai cuma 1? Si Ishak doang. Lalu yang si Ishak dapatnya 2. Cuma Esau dan Yakub aja, ya. Kenapa sampai jadi cuma segini ya? Kenapa nggak langsung banyak ya? Karena ada yang lebih penting. Apa tuh yang lebih penting? Allah gampang kalau mau ngasih anak. Bisa jadi banyak sekaligus. Kecil buat Allah. Tapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Allah mau si Abraham ini mengajarkan Ishak cara mengasihi Allah. Kan gampang, cuma 1 diajarin. Berikutnya Allah, Ishak ini akan ngajarin 2 anaknya, Esau dan Yakub, untuk cara mengasihi Allah. Itu yang lebih penting. Lalu berikutnya mereka akan semuanya masing-masing akan mengajarkan anaknya. Jadi nggak langsung jebret banyak, enggak, satu-satu aja dulu ya. Nah, nanti lama-lama begitu mereka sudah bisa mencintai Allah, mereka sudah bisa sayang sama Allah, nggak terasa jadi banyak deh. Kamu juga. Kenapa sampai yang paling penting itu ya, waktu Allah berjanji sesuatu ya, yang paling penting adalah Allah mau kita mengasihi Allah. Allah janji buat apa? Allah berjanji kamu akan sehat. Yang paling penting apa? Waktu kamu sakit, kamu tetap percaya sama Allah kalau Allah akan menolong kamu. Lalu waktu kamu belajar di sekolah susah pelajarannya, ya, Allah bisa membuat kamu tiba-tiba jadi pandai banget. Tapi yang paling penting adalah Allah mau kamu jadi anak yang suka belajar. Gak tiba-tiba pandai, tapi suka belajar. Itu yang lebih penting. Allah berjanji banyak sama kita. Tapi Allah ingin kita jadi orang-orang yang mengasihi Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu contoh cerita. Mau diikutin silakan ya. Dilatih supaya bisa lebih heboh lagi kan, kelas kecil batita balita. Aduh, jangan ceritanya jangan yang adik-adik hari ini kita ntar anaknya pindah agama loh. Oke, kita mau lihat lagi ya ini saran dari saya nih, saran dari saya, teman-teman bebas untuk cari metode apa aja yang senyamannya teman-teman, karena batita balita juga metodenya nggak banyak-banyak banget ya. Teman-teman bisa pakai alat peraga benda atau boneka jari. Teman-teman juga bisa kayak tadi PPT atau video kalau memang teman-teman nemu. Ya, itu bisa dipakai. Yang jelas kalau videonya kecepatan, teman-teman bisa di slow down dulu. Ada tuh aplikasinya ya. Nanti bisa dipelanin videonya jadi lebih mudah untuk diikuti oleh anak batita dan balita. Lalu kemudian untuk saran ayat ya, saran ayat dari saya adalah untuk batita balita dibacakan Kejadian 25 ayat 24 sampai 26 aja. Itu pun juga teman-teman baca dengan ekspresi ya, supaya anak-anaknya mudah untuk mengikuti ya, tertarik untuk mengikuti membaca Alkitab. Oke teman-teman, itu dari saya ya. Selamat mempersiapkan diri dalam pelayanan buat anak-anak nanti ya. Percaya deh, pelayanan yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi pelayanan yang sia-sia asal kakak-kakaknya sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri. Ya, selamat persiapan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Grace untuk ide-ide metode di kelas batita balita, dan kita menuju kelas kecil. Sudah bersiap Kak David di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak dimanapun berada, kita sedang mempersiapkan bahan dari tema keturunan Ishak, Esau, dan Yakub, mengambil bahan bacaan Alkitab dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Baru saja Kak Pendeta Grace sudah menyampaikan metode untuk kelas Batita Balita, dan saat ini kita mau mendengarkan Kak David di kelas kecil. Mari silakan Kak David. Salam jumpa kembali dengan kakak-kakak, senang mendapati kakak-kakak, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, terima kasih buat Pendeta Indra maupun Pendeta Santi. Saya akan berbagi ide berkaitan dengan keturunan Ishak, Esau, dan Yakub untuk kelas tengah dan nanti juga untuk kelas besar. Dan untuk kelas tengah, tadi sudah disampaikan juga gitu ya, bahwa tujuan dari pembelajaran kita yaitu pertama anak mengetahui bahwa Tuhan mengenapi janjinya melalui kelahiran Esau dan Yakub. Terus kemudian yang kedua, anak percayakan janji Tuhan pasti akan digenapi. Oleh karena itu, saya mencoba untuk merecall kembali gitu ya, menekankan gitu beberapa poin gitu. Yang pertama itu bahwa perjanjian dengan perjanjian Allah dengan umatnya itu tidak berjalan begitu saja, tapi ada tantangan-tantangan dan bahkan gitu kan ya, mengandung pembelajaran untuk ketaatan dan kepercayaan sang umat itu, yaitu misalnya pada Abraham gitu ya, Abram gitu kan, yang permulaannya dipanggil harus keluar dari keluarganya, kemudian Sarah yang tidak memiliki anak sampai masa tuanya, dan akhirnya apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah yang telah menjanjikannya, seperti itu. Bahkan waktu Ishak lahir pun gitu ya, setelah dia tumbuh gitu kan, Tuhan minta Ishak dikorbankan gitu ya, menuntut ketaatan dan kepercayaan si Abram ini gitu kan, bahwa sebenarnya Allah yang menggenapi janjinya, yang menjanjikan bahwa keturunan Abram itu akan banyak gitu ya, menjadi bangsa yang besar gitu ya, seperti pasir di laut, di tepi laut, dan bintang di langit, seperti itu kan. Nah, bahkan kalau kita melihat itu berkaitan dengan pencarian istri bagi Ishak pun gitu ya, itu benar-benar sesuai dengan apa yang izin Tuhan gitu kan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Sehingga sampai pada saatnya Ribka pun menjadi istri Ishak gitu ya, dan diketahui bahwa Ribka itu mandul gitu ya, tidak bisa melahirkan gitu. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan istilahnya kuasanya, dia menunjukkan bahwa janjinya itu pasti akan digenapi melalui melalui kelahiran Esau dan Yakub yang akan kita ceritakan kepada anak-anak kita gitu ya, sehingga kita tahu bahwa janji itu kekal dan pasti gitu akan digenapi karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun kita melihat jalan buntu dan berkabut, Tuhan hanya meminta kita untuk taat dan percaya padanya gitu ya. Nah, saya mengusulkan urutan untuk menyampaikannya seperti ini untuk kelas tengah gitu ya, sederhana. Anak mengetahui bahwa Tuhan mengenapi janji melalui kelahiran Esau dan Yakub. Anak percaya akan janji Allah gitu ya. Ada dua tujuan yang tadi ya. Runtutan ceritanya yang pertama, kita menceritakan tentang Ishak yang berdoa kepada Tuhan. Dia menantikan janji Tuhan itu karena istrinya tidak bisa melahirkan anak itu. Nah, Tuhan berjanji, terus diingatkan kembali bahwa Tuhan berjanji kepada ayahnya, Bapak Abraham, bahwa keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit gitu ya, sebanyak itu gitu kan ya. Kejadian 15 ayat 5 maupun
22 ayat 17 seperti itu. Tuhan seringkali mengingatkan janjinya itu, menegaskan janjinya itu kepada umatnya. Nah, Ishak percaya Tuhan akan menepati janjinya juga gitu kan ya. Nah, akhirnya lahirlah anak kembar gitu kan ya, Esau dan Yakub, di mana Esau itu suka berburu dan Yakub suka tinggal di kemah gitu ya, sehingga Esau menjadi kesayangan ayahnya, Yakub menjadi kesayangan Ribka ya, istri si Ishak gitu. Nah, Tuhan mengenapi janjinya, Tuhan juga yang mengenapi janjinya pada setiap anak-anaknya, yaitu pada setiap kita gitu ya. Jadi ini yang poin ke-6 itu kita mencoba untuk mengaplikasikan kepada anak-anak itu. Nah, metode yang saya usulkan yang pertama tentunya dengan gambar ya, itu lebih mudah begitu kan ya. Nah, terus kemudian nanti dengan alat peraga, ada alat peraga pasir gitu ya, box pasir gitu ya, sandbox gitu kan, dan bintang gitu kan. Terus kemudian kita bisa buat warta sekolah minggu sebelumnya, ya minggu depan kita akan mengamati bintang di tepi pantai gitu kan. Jadi anak-anak dibangun suasana bahwa minggu depan gitu ya, jadi ini seminggu sebelumnya ya kakak-kakak gitu ya, bahwa mereka akan diajak jalan-jalan ke tepi pantai gitu kan ya, di malam hari ataupun sore hari menjelang malam, sehingga mereka bisa melihat pasir di pantai, terus bintang-bintang seperti itu. Nah, nanti yang bagian ini untuk kelas besar. Nah, ini yang gambar ya, ini saya kasih contoh yang gambar gitu kan ya, kelahiran Esau dan Yakub gitu kan ya. Ini Esau yang suka masak, kemudian Esau yang suka berburu, Yakub yang suka masak, yang membantu ibunya seperti itu ya. Nah, ini si Esau yang jadi kesayangan dari ayahnya seperti itu. Memang nggak ada gambar yang persis sama begitu, tapi apa namanya, kita bisa pakai gambar ini gitu ya. Ataupun kakak-kakak punya dari sumber yang lain boleh juga seperti itu. Nah, terus kemudian yang dengan warta, yaitu tadi warta ya, contoh warta gitu kan ya. Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Nah, satu. Halo, selamat berjumpa kembali para pemirsa Kids TV bersama presenter Didi. Saya akan membawakan beberapa acara minggu depan yang akan bisa Anda ikuti dalam minggu ke depan, yaitu Explore in Beach ya. Kita akan diajak menuju ke pantai, melihat pasir di pantai dan bintang-bintang di langit ya. Maka kami mengundang semua para pemirsa Kids TV untuk join minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah, nanti kakak-kakak bisa berkreasi sendiri gitu kan ya. Mungkin dengan PowerPoint, terus kemudian kakak-kakak pakai dasi gitu ya, terus kemudian mejanya, terus mungkin dikasihin apa namanya kayak TV-TV-an begitu, terus kemudian kakaknya langsung ini warta dunia dalam anak-anak gitu misalnya gitu, atau apa gitu kan ya, terus kemudian mengumumkan untuk minggu depannya gitu ya, bahwa kita ini mungkin nggak pas ya, explore in beach atau apa gitu ya. Nah, nanti kakak-kakak yang tahu bahasa Inggris ya yang pas gitu kan. Nah, aktivitasnya untuk yang kelas tengah bisa ada dua, yaitu menghitung pasir di pantai dan melihat bintang seperti itu kakak-kakak sekalian. Untuk menghitung pasir di pantai itu ini ya, kita bisa pakai ini, bawa itu apa namanya, sekarang itu banyak ini mainan pasir-pasiran begitu. Nah, itu anak saya punya tuh mainan pasir-pasiran. Nah, kita bawa ke sekolah, terus kemudian kita taruh di satu tempat, taruh di tengah-tengah gitu ya, sehingga anak-anak, wah ini apa nih ya? Oh, seperti itu. Jadi datang sudah ada ini, atau pada waktu datang Anda bisa apa istilahnya itu membuat suasananya itu suasana kayak di pantai gitu ya. Jadi ada
mungkin kita kasih tiket begitu kan ya, terus kemudian kita kasih backdrop gambar pantai, itu juga bisa gitu kan ya. Atau hanya sekedar LCD gitu ya, kita kasih gambar pantai gitu ya, seperti itu. Misalnya background pantai seperti itu juga bisa seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, terus kemudian untuk yang bintang gitu kan. Nah, ini saya akan putarkan saya ada alat kecil gitu kan ya. Kita bisa pakai itu gitu kan ya, atau hanya berupa gambar bintang seperti itu. Begitu. Yang di LCD, atau kita bisa pakai alat itu. Contohnya seperti ini, Kak. Bisa dicari gitu ya, banyak harganya banyak gitu, ada yang mahal, ada yang tidak mahal juga begitu kan ya, bisa kita cari gitu kan ya, disesuaikan aja gitu. Ataupun ya udah kalau yang mudah hanya pakai ini gitu kan ya, suasana pantai gitu ya, kita taruh di LCD kita gitu ya, dan kita berada di depannya gitu ya, wah kita ada di pantai nih, dan itu bintang-bintang seperti itu gitu kan. Kita mengingatkan akan janji Allah kepada Abraham berkaitan dengan pasir di pantai dan bintang di langit gitu ya. Apa itu? Yaitu keturunan si Bapak Abraham akan banyak seperti pasir di pantai dan bintang di langit seperti itu. Tapi kenapa kok si anak Bapak Ishak gitu ya, istrinya Ribka tidak bisa melahirkan. Wah, bagaimana mungkin gitu ya? Tuhan membuktikan bahwa keturunan Bapak Abraham akan banyak sekali seperti pasir gitu ya, kalau si Ibu Ribka tidak bisa melahirkan gitu. Nah, tapi Bapak Ishak dan Ibu Ribka percaya gitu bahwa Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya Ibu Ribka yang tadinya tidak bisa melahirkan akhirnya bisa melahirkan, bahkan kembar. Nah, siapa namanya yuk? Nah, gitu ya kakak-kakak sekalian, dan seterusnya seperti itu. Tuh. Terus kemudian untuk ayat hafalan dan pujian ini ya. Ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 1 Hakim-Hakim 2 1b. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, ya. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Terus usulan pujian, janji yang manis. Janji yang manis takkan kulupakan. Nah, tuh sama gunung-gunung tak beranjak. Gunung-gunung tak beranjak dan bukit tak bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan. Nah gitu ya, itu saya kasih YouTube-nya juga ya, silakan diklik di situ nanti kakak-kakak sekalian. Itu untuk yang kelas tengah gitu ya. Nah, saya kembalikan dulu kepada Pendeta Hendra dan juga Pendeta Santi. Terima kasih. Terima kasih Kak David untuk ide-ide yang menarik bagi kakak-kakak semua yang akan menyampaikan firman Tuhan di kelas kecil. Kita masih mau mendengar Kak David di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Masih semangat kan untuk persiapan bersama? Pada episode kali ini kita mengambil tema keturunan Ishak, Esau dan Yakub, diambil dari bahan bacaan Alkitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 dan pasal 26 ayat 4 sampai 5. Kak David sudah bersiap di kelas besar. Mari silahkan Kak David. Terima kasih Pak Hendra dan Kak Santi. Kita akan lanjut ke yang bagian kelas besar ya. Dengan tujuan anak percaya pada janji Tuhan yang akan digenapi. Runtutan ceritanya yang pertama kita bisa menyampaikan berkaitan dengan anak Abraham yang didapati pada saat Sarah di masa tuanya yang harusnya sudah tidak bisa melahirkan gitu ya, tapi karena janji Tuhan itu ya dan amin gitu, maka Sarah bisa melahirkan Ishak gitu ya. Atau bisa juga kita mulai dengan janji janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bahwa akan banyaknya seperti pasir di pantai ataupun bintang di langit seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk Ishak juga punya pengalaman yang mirip bersama dengan istrinya gitu ya, berkaitan dengan janji Allah itu. Karena apa? Karena Ribka tidak bisa melahirkan gitu ya. Harusnya dia tidak bisa melahirkan karena mandul gitu kan. Nah, tapi mereka tetap percaya dan mereka berdua berdoa kepada Tuhan gitu ya. Mereka menantikan janji Tuhan itu seperti itu. Nah, Tuhan berjanji kepada ayahnya Bapak Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit, dan dia percaya akan itu gitu ya. Dan Ishak percaya Tuhan akan menepati janjinya. Maka lahirlah anak kembar Esau dan Yakub gitu ya, belum menjadi dua bangsa besar meskipun lahirnya bertolak-tolakan gitu kan ya. Esau lahir duluan gitu kan ya, sementara Yakub lahir berikutnya gitu ya, yang memegang tumit si Esau begitu. Nah, Esau suka berburu dan Yakub suka tinggal di kemah begitu ya. Terus kemudian kita juga bicara soal di poin ke-7 itu kita mengaplikasikannya gitu ya. Tuhan mengenapi janjinya. Tuhan yang tidak pernah lupa akan mengenapi janjinya pada kita juga seperti itu. Nah, kreasinya kalau dengan gambar kita bisa memulai dengan gambar ini gitu ya, bahwa Allah berjanji dengan Abraham gitu ya, atau Bapak Abraham gitu kan ya, bahwa dia akan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, jadi sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan gitu kan, pasir di pantai ya. Nah, terus kemudian ini si Ribka melahirkan Ishak gitu kan. Terus juga perjanjian waktu si pegawainya Abraham ini mencari istri buat si Ishak gitu kan ya. Nah, ini Ribka seperti itu. Bisa dimulai dari sini, terus kemudian baru masuk ke ceritanya si Ishak dan Ribka yang akhirnya melahirkan Esau dan Yakub seperti itu. Menjadi sebuah penggenapan janji Allah kembali gitu kan, seperti itu. Nah, tadi sudah dengan wartanya sama gitu ya, seperti itu gitu ya, nggak usah ini ya, sama gitu kan ya, ini sama. Nah, cuma ini ada tambahan. Buat kelas besar ada bukan hanya selain hitung pasir di pantai, lihat bintang jadi alat peraganya, tapi ada yang menulis bintang. Nah, apa itu menulis bintang? Nah, nanti kita ini ya, itu ya. Jadi yang menulis bintang ini nih, buat kelas besar disiapkan bintang dari karton gitu kan ya. Nah, ini ya kayak begini dari karton ini tuh. Nah, sebagai simbol janji Tuhan yang digenapi, anak-anak dapat menuliskan persoalan yang sedang mereka hadapi dan akan didoakan bersama guru sekolah minggu masing-masing. Jadi mungkin dibuat kelompok-kelompok berlima, bertujuh gitu ya, tapi ada gurunya di situ untuk memandu gitu kan ya. Mereka setelah menuliskan persoalan apa dan akan saling mendukung di dalam doa seperti itu. Ini sama ya, ini juga sama bintang ataupun juga yang tadi di video gitu kan ya.
video bintang-bintang itu yang di kelas tengah itu juga bisa gitu. Jadi suasananya bisa aja pada waktu kita mau bercerita gitu ya, anak-anak disuruh pejamkan mata dulu gitu ya, terus kita gelapin gitu ya, digelapin, terus kemudian tiba-tiba kita nyalakan bintang itu gitu ya, terus kemudian wah iya bintangnya banyak gitu ya. Saya pernah coba di anak-anak saya gitu kan ya, jadi wah iya bagus gitu kan, bahkan di kakak-kakak gurunya pun juga gitu ya, wah bagus gitu kan, seperti itu. Jadi bintang-bintang itu menandakan janji Allah yang ya dan amin itu luar biasa, Allah kita gitu ya. Nah terus yang itu ya, yang bintang ini gitu ya, tulisannya pray for gitu ya, gitu ya, persoalannya ditulis di tengah-tengah situ gitu kan ya. Dan yang paling bawah itu sebenarnya adalah ayat hafalannya, seperti itu. Setelah mereka menuliskan gitu ya, bisa jadi boleh di-share gitu kan ya, sharing. Kalau mereka siap, mereka bisa sharing sehingga setiap teman-teman yang lain bisa juga ikut mendoakan persoalan mereka supaya mereka tetap kuat, tetap percaya gitu ya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, pasti akan memberikan janjinya kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi saling menguatkan. Dan kemudian setelah menuliskan disimpan gitu ya. Nanti satu kali kalau akhirnya doa ataupun persoalan kita itu dijawab oleh Tuhan gitu ya, kita bisa melihat bintang ini, kita bisa taruh ditempel gitu ya, di mana bahwa kita mengingat bahwa waktu itu gitu ya, aku menantikan janji Tuhan itu, dan saat ini aku melihat janji itu telah dinyatakan oleh Tuhan. Betapa bersyukurnya gitu kan ya. Setiap kali melihat bintang itu yang sudah terjawab gitu kan ya, itu akan menjadi kekuatan bagi anak-anak kita gitu ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya gitu ya kakak-kakak sekalian. Nah ayat hafalannya sama gitu ya, Hakim-Hakim 2 yang ada di bintang itu gitu kan ya, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya gitu kan. Pujiannya juga sama, janji yang manis, gunung-gunung tak beranjak. Ya, demikian dari saya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Semoga menginspirasi, semoga juga membantu kakak-kakak dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hendra ataupun Kak Santi. Tuhan berkati. Terima kasih Kak David untuk ide-ide menarik bagi kakak-kakak semua yang akan mengajar untuk anak-anak di kelas besar. Dan kita sudah menyelesaikan persiapan guru sekolah minggu pada tema keturunan Ishak, Esau dan Yakub, dan semoga apa yang disajikan ini boleh makin melengkapi, menginspirasi kakak-kakak untuk makin semangat nih untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema keturunan Ishak, Esau dan Yakub. Kita mau tutup program kita, acara kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat bagi kami semua. Bagi anak-anak Tuhan yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berikan semangat bagi anak-anak-Mu juga yang dipercaya untuk makin melengkapi dan menolong kakak-kakak semua, sehingga ada ide-ide yang boleh makin melengkapi kami semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati Kak Pendeta Grace, Kak David yang sudah menyampaikan ide-ide yang menarik untuk setiap kelas. Berikan kepada kami terus ketekunan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Bina Warga YKB GKI TV agar melalui YKB GKI TV maupun Bina Warga makin banyak program-program yang baik yang boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dah. Sahabat, mari
dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.